Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien. Yuk teman-teman sekalian, kini saatnya kita membuka DELF B1. Nah, ini kalau saya kasih deskripsi di awalnya kurang lebih begini nih. DELF B1 adalah transisi antara DELF A2 dengan DELF B2. Jadi ada hal-hal yang di dalam DELF B1 itu merupakan hal ya rada pemula, dan ada hal-hal yang merupakan menengah gitu. Jadi campuran antara kedua level itu. Nah, waktu pelaksanaannya tetap sama seperti DELF yang lainnya, itu dimulai pada jam 9 pagi, kemudian berakhirnya entah siang atau sore, itu tergantung karena tesnya selalu ada 2 sesi. Yang pertama tes kolektif dulu ya, yang pagi, yaitu untuk si listening, reading, sama writingnya. Kemudian sesudah sesi makan siang itu tes speakingnya. Itu tesnya individual, jadi masing-masing berhadapan dengan jurinya gitu. Nah, pada DELF B1 ini kita lihat nih, comprehension oralnya atau listeningnya berlangsung kurang lebih 25 menit. Dan kemampuan yang perlu kita miliki adalah memahami cerita pribadi. Memahami cerita pribadi itu contohnya biasanya sih yang sering keluar adalah orang menceritakan liburannya, terus kemudian kita harus bisa mengerti apa aja hal-hal yang menyenangkan dari liburannya, apa yang nggak menyenangkan, kemudian rencananya dia apa, apakah dia mau pergi ke sana lagi atau dia mau ngajak temannya atau seperti apa. Nah, itu segala macam hal yang berkenaan dengan cerita pribadi, biasanya liburan ya, itu yang keluar di listening DELF B1 gitu. Kemudian yang kedua ada memahami presentasi. Contohnya misalnya presentasi situs internet, situs web gitu. Nah, ini disampaikan secara lisan, kemudian kita harus mengerti situs itu tuh fungsinya untuk apa. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh memahami presentasi lisan ya. Kemudian yang ketiga ada memahami acara. Nah, ada acara kemudian disampaikan, dituturkan, dipresentasikan secara lisan, kita harus bisa mengerti. Misalnya sebuah kegiatan, kemudian ada seseorang, ada MC-nya atau ada narasumbernya, dia menuturkan gini. Nah, kita harus mengerti itu acaranya apa, tujuannya untuk apa gitu. Nah, listening ini tetap dia maksimal 2 kali dengar, jadi tidak ada kesempatan ketiga gitu. Oke, inilah si listeningnya pada DELF B1 ya. Teman-teman harus bisa menangkap dalam 2 kali dengar maksimal. Sekarang si readingnya alias comprehension écrite-nya ini durasinya kurang lebih antara 35 sampai 45 menit seperti itu, dan hanya ada 2 soal kurang lebih ya. Yang pertama adalah memahami kriteria atau preferensi. Nah, ini ada di DELF A2. Masih ingat tuh, di DELF A2 itu kan ada orang memilih apartemen gitu. Nah, ini masih serupa, bisa jadi orang memilih apartemen, bisa jadi orang memilih museum, misalnya berkunjung ke sebuah kota, kemudian dia ingin mengunjungi museum-museum yang ada di kota itu. Nah, dia punya kriteria, dari situ kemudian museum mana yang dia pilih, mana yang enggak gitu. Itu sesuai dengan kriterianya dia. Nah, kita harus mengerti kriterianya orang itu. Atau juga preferensi, misalnya preferensi tentang hotel atau kriteria tentang hotel. Atau juga bisa juga lembaga kursus bahasa Prancis. Dia mau kursus bahasa Prancis, dia pilih di lembaga yang mana nih? Kenapa pilih lembaga yang ini? Kenapa enggak yang itu? Di situ ada keterangannya, kelebihan dan kekurangannya, dan disesuaikan dengan kriterianya orang ini gitu. Ngerti? Itu adalah memahami kriteria atau preferensi ya. Kemudian yang berbeda, nah ini yang lebih sulitnya, yaitu memahami teks informatif. Nah, memahami teks informatif itu sudah lebih berat, tapi hati-hati, ini namanya teks informatif, jadi teks ini hanya menginformasikan saja. Ada hal lain, yaitu teks argumentatif. Nah, kalau teks argumentatif itu tidak ada di sini, nanti itu di DELF B2 gitu. Teks informatif itu fungsinya hanya menginformasikan kepada kita sebagai pembaca. Sedangkan teks argumentatif itu ada opini yang diperdebatkannya. Jadi di dalamnya itu ada perdebatan opini. Kalau ini enggak, hanya mempresentasikan. Contohnya ini. Ya, atau juga yang berikut ini nih. Atau juga yang ini nih gitu.
seperti itu. Ya, silahkan disimak oleh teman-teman sekalian. Itu adalah contoh-contoh teks informatif yang ada di Delft B1. Oke, sudah jelas? Kalau belum, langsung aja pertanyaannya apa di kolom komentar, sebutkan pertanyaannya, karena nanti saya insya Allah akan coba jawab untuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau berlanjut ke writing sama speaking. Jadi tonton videonya sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, ini dia nih bagian production écrite dan production oralnya, writingnya dan speakingnya. Nah, waktu berlangsungnya ini kurang lebih 45 menit ya. Dan lihat, hanya ada satu ujian saja, yaitu menulis teks opini pribadi. Hanya ada satu. Jadi ini beda dari A2 ataupun A1 gitu ya. Hanya menulis teks opini pribadi. Contohnya apa? Ini dia nih. Contohnya adalah menceritakan misalnya perubahan negara kita atau misalnya kota kita selama 20 tahun terakhir. Dari masa kita kecil sampai kita sekarang besar nih gitu. Perubahannya apa? Apa yang kita rasakan? Kalau misalnya nggak ada perubahan, ya kita menceritakan bahwasanya nggak ada yang berubah, dulu tuh sama dan sekarang ada gini, ini, ada ini. Nah itu harus bisa kita tuturkan. Contoh yang kedua adalah misalnya menjawab pertanyaan bagaimana caranya mengatasi polusi udara. Nih contohnya tuh, bagaimana caranya. Silahkan kerjakan ini kalau soalnya memang adalah ini gitu. Nah, contoh soal yang ketiga misalnya adalah promosi meyakinkan turis supaya mau datang ke negara kita gitu. Ini contohnya nih seperti ini nih misalnya. Atau juga yang keempat adalah menjawab email pertanyaan. Nih, ada teman dia bingung, kemudian dia kirim message ke kita, dia nanya pendapat kita. Nah, kita kasih opini kita pribadi tentang hal yang menjadi pertanyaannya dia. Jadi semua ini sifatnya opini pribadi, bukan opini ilmiah ya. Bagaimana pendapat kita pribadi gitu. Nah, jumlah katanya ini untuk yang writing B1 itu kurang lebih 160 kata. Jadi jangan kurang dari itu. Lebih boleh nggak? Ya jangan kelewat berlebih gitu. Jadi ya kalau nggak bisa 160 pas, boleh 165, 170 boleh gitu. Tapi kalau bikinnya 200, nah itu udah berlebih banget gitu. Jadi hati-hati karena nanti bisa kena sanksi. Karena kita nggak menaati ketentuannya, yang diminta adalah sekitar 160 kata. Dan hati-hati yang kita tulis ini nanti harus dihitung jumlah katanya secara manual. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu pas udah sekian, setengah jalan mengerjakan si writing ini, teman-teman mulai hitung dulu. Oh, gue udah 20 kata. Atau gue udah 50 kata, berarti gue butuh 50 lagi jadi 100. Habis itu gue tinggal butuh 30 sama 30, jadi 160, kurang lebihnya begitu. Itu cara menghitungnya. Jadi nggak nanti udah nulis panjang lebar ternyata udah berlebih atau bahkan masih kurang sementara ceritanya udah berakhir gitu. Nggak bisa begitu, nanti teman-teman nggak memenuhi ketentuan ini, hati-hati gitu, atau malah melanggarnya ya. Jadi setengah jalan mulai dihitung. Nah ini terutama untuk yang baru bergabung nih, saya mau kasih lihat nih cara menghitung kata. Hati-hati, perhatikan baik-baik ini contoh ini ada dua kata yang mirip ya, dia hanya dibedakan adanya strip sama enggak, alias trait ya, atau tire di bahasa Prancis juga disebutnya gitu. Kata yang pertama ini adalah c'est-à-dire, artinya yaitu ya. Sedangkan yang kedua yang tidak ada stripnya ini c'est-à-dire, dibacanya c'est-à-dire. Ini artinya adalah it is to be said, itu untuk dikatakan gitu. Nah, c'est-à-dire ini adalah satu kata, sedangkan c'est-à-dire ini 4 kata. Seperti itu. Ya. Contohnya kalau di bahasa Indonesia adalah kura-kura, itu satu kata, bukan kura dan kura gitu, bukan. Itu satu kata gitu. C'est-à-dire. Nah, ini adalah 4 kata. Jadi begitu cara menghitungnya. Kalau teman-teman nulis yang c'est-à-dire berarti 1, kalau yang c'est-à-dire itu adalah 4. Ya. Oke.
Udah jelas? Kalau belum, langsung aja di kolom komentar pertanyaannya apa, karena habis ini saya mau langsung bahas ke bagian speakingnya. Yuk, mari kita lanjut ke speakingnya. Nah teman-teman, ini dia nih tes speakingnya, production oralnya. Sekedar info untuk teman-teman sekalian, ini adalah level terakhir di mana kita ada tes khusus perkenalan diri dan di mana kita ada tes bermain dialog. Makanya saya katakan ini adalah campuran atau transisi dari A2 ke B2 gitu. Ya, B1 adalah transisi di antara kedua level itu. Nah, sesudah sesi istirahat makan siang, kita kemudian akan dipanggil lagi oleh tim ujian Delft dan Dalf ya. Dipanggil untuk menunggu giliran masuk ke ruangan persiapan. Nah, nanti sekitar 10 orang atau 15 orang itu akan dipanggil masuk ke ruangan persiapan, kemudian mengambil soal ujiannya. Soal ujiannya untuk yang bermain dialog sama yang presentasi dan tanya jawab ini, gitu, yang ketiga ya. Ada 2 buah kertas, kemudian kita pilih, kayak ambil shoot yang mana yang kita lebih bisa gitu untuk dimainkan dialognya. Begitu juga dengan yang ini. Ada tuh 2 buah teks, kemudian kita pilih yang mana yang kira-kira kita lebih mampu memahaminya dan mempresentasikannya. Contohnya ini ya, tuh, pilih salah satu di antara keduanya misalnya gitu. Nah, selama 10 menit ini kita harus bisa mempergunakannya untuk mempersiapkan baik nomor 1, 2 maupun 3. Harusnya kalau kita udah lancar sih, perkenalan diri nggak perlu dipersiapkan lagi harusnya. Tapi kalau teman-teman butuh, ya silahkan aja pergunakan 10 menit ini untuk mempersiapkan semuanya yang diperlukan untuk dipersiapkan. Nah, kemudian sesudah 10 menit ini berlalu, kita akan dipanggil untuk menuju ke ruangan ujian kita masing-masing, karena ini tesnya individual. Juri yang akan dihadapi itu ada berapa gitu, pengujinya itu ada kalau nggak 1 ya 2 atau maksimal 3 gitu. Nah, khusus yang ini, yang ketiga ini, jadi teks yang tadi itu harus kita presentasikan dengan kata-kata kita sendiri, kita rangkum dengan kata-kata kita sendiri, kemudian kita memberikan opini kita, opini pribadi kita seperti apa, nanti jurinya akan mengajukan pertanyaan kepada kita. Inilah sesi tanya jawabnya, seperti itu. Bisa sesi tanya jawabnya itu adalah, kenapa pendapat kamu seperti ini, atau apakah kamu juga melakukan hal yang menjadi opini kamu itu, gitu. Itu contohnya. Ujian itu berlangsung sekitar 15 menit untuk semuanya ini. Inilah gambaran Delft B1 untuk teman-teman sekalian. Inilah gambarannya. Susah atau enggak, ya itu teman-teman yang harus mengukur. Tapi kalau teman-teman sudah punya kemampuan yang mantap, ya harusnya nggak terlalu susah gitu. Saya berhasil menjadi peraih skor tertinggi se-Indonesia Delft B1 loh. Oke, kalau teman-teman pengen bisa seperti itu, yuk belajar dengan giat atau les di OPH kalau bisa. Kalau teman-teman suka dan video ini, kasih like-nya dong, kasih like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tiap kali ada video baru dari OPH, teman-teman dapat pemberitahuannya. Karena level-level yang lain tuh belum saya bahas. Gimana tuh B2, C1, C2? Saya udah menjalani semuanya loh. Jadi, tetap semangat, tonton terus OPH. Sampai ketemu di video-video berikutnya. A bientôt!